Ya, dialog kita lanjutkan kembali bagaimana mengantisipasi arus balik nanti. Dan sebelum ke Pak Puji nih Pak, ada satu penelpon lagi, kita coba angkat dulu. Pak Bakri dari Kelapa Gading. Selamat pagi Pak Bakri. Halo Pak Bakri. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Iya. Saya punya saran. Silakan Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau kita lihat tentang lalu lintas Pulau Jawa. Pak Bakri, jangan dikecilkan dulu televisinya Pak, karena itu akan delay nanti Pak. Oh ya. Terima kasih, sebentar. Halo, silakan Pak Bakri. saya punya usul kepada pemerintah terkait perhubungan. Bagaimana kalau tiap-tiap perempatan jalan antara Jakarta sampai Malang itu dibuat jembatan semanggi. Oke. Paling tidak, kalau lihat tiap perempatan yang sangat panjang kemacetannya. Oke. Jadi kalau itu dibuat jembatan semanggi, saya yakin lancar. Oke, baik. Ya, Dari gitu. Jakarta Terima sampai kasih Pemalang ya. Oke, baik. Dari Jakarta sampai Pemalang ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Bakri. Ini maksudnya mungkin dibikin flyover gitu. Ya. Flyover. Nah itu gimana? Tadi kan sudah saya singgung. Jadi pemerintah memang sudah merencanakan itu. Hanya karena ada satu tahapan, ya kan. Nah, tahapan ini yang memang secara ya mungkin kalau kita menyadari masyarakat juga harus bisa melihat situasi itu. Ya. Ada kadang misalnya Pak, saya dari Jakarta yang biasa normal itu ke Cirebon misalnya 4 jam, ya kan. Nah, tapi sekarang kok bisa sampai 30 jam, nah, kan itu kan nggak bisa dibandingkan kan sebetulnya, ya itulah kondisinya kan gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa, wah kok bisa membantah itu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Nah, tadi kaitan dengan masalah adanya pembangunan flyover atau katakanlah dia taunya Semanggi, mungkin sering ke Semanggi kali ini. Jadi Pak Bakri itu. Jadi itu memang betul oleh pemerintah akan dilakukan flyover ya untuk supaya tidak ada crossing di daratnya. Nah, karena belum selesai tahapan ini, tentunya tahun depan ya insya Allah sudah ada flyover itu, kemudian lanjut sampai di Pemalang kan begitu. Nah, akhirnya nanti akan terjadi lagi di Pemalang kira-kira begitu. Nah, ini tahapan-tahapan, tapi kan sudah mulai mengurangi orang yang sampai di Brebes sudah dia tinggal keluar. Orang di Tegal sudah keluar, tinggal akhirnya tujuannya kalau Pemalang berarti kan orang yang Semarang, Jawa Timur kan begitu. Nah, ini yang menjadi juga catatan kita. Jadi terima kasih lah Pak Bakri, ya, pemerintah sudah memikirkan itu, tentunya Kementerian PUPR juga sudah memikirkan itu, tinggal tahapannya itu. Nah, ada satu lagi mungkin yang harus menjadi catatan kita dan memang belum dan pastinya akan. Itu perintasan sebidang kereta api. Itu juga di Sumpyu ya, di jalur kereta api itu masih banyak perintasan kereta api yang belum dilakukan, apakah itu flyover ya ataukah dia mungkin dibuat semacam apa underpass ya. Nah, itu juga belum. Nah, sehingga dengan demikian tentunya ini juga menjadi hambatan, tantangan ke depan. Walaupun memang setiap tahun sudah kita proyeksikan itu perlu adanya satu flyover ataupun underpass di dalam perintasan sebidang. Nah, Pak Puji, ini terkait apa namanya? Kembali ke jalan tol, Pak. Kalau kita bicara tadi kan dikatakan kalau nanti ada kemacetan, mungkin ada baiknya itu diloloskan, tidak perlu digratiskan lah seperti itu. Kira-kira. Nah, ini kan maaf kalau ini pendapat saya sebagai orang awam, Pak. Jalan tol itu bagi saya adalah jalan bebas hambatan, gitu kan? Betul itu. Itu betul ya? Betul. Artinya kalau kemacetan sangat panjang, bahkan ketika mau masuk sudah macet dan keluar setelah bayar macet, itu bukan jalan tol lagi sebetulnya. Harusnya tadi, makanya kalau kita mau secara jujur ya menyatakan bahwa
kalau kita mau lihat konsepnya itu bahwa jalan tol bebas hambatan dari mulai awal ya, sejak dibangunnya tol Jagorawi yang pertama itu, kita merasakan betul itu, enjoy betul tuh naik Jagorawi itu sudah oke lah, terus sampai Jakarta kan gitu dari Bogor. Sebaliknya juga. Nah, tentunya karena jumlah kendaraan yang memang ya kelipatannya itu tidak sesuai lagi dengan deret ukur ya, deret hitung itu itu akhirnya menjadikan jalan tol itu merupakan salah satu jalur alternatif kan gitu. Yang tadinya jalur biasa, ini kan macet, masuk ke jalur tol supaya jalur alternatif gitu. Nah, padahal di situ sendiri sudah penuh. Nah, saya sependapat Pak Mas Rudi, kalau begitu bagaimana Pak supaya lancar? Ya dibatasin, nggak boleh masuk tol, kan begitu. Atau pada saat macet, lalu lintasnya padat, tolnya dinaikkan harganya, jadi orang nggak mau masuk. Kan itu juga bisa, sehingga ini terus tetap lancar di tolnya itu. Nah, itu pemikiran sebenarnya itu ada di luar negeri juga berperhitungan begitu. Jadi kalau memang macet, itu tarifnya ditinggikan, nah, sehingga orang nggak masuk, nggak usah dilarang. Tapi kalau ketika mereka sudah sampai di pintu tol semua, itu tadi Mas bilang kan udah digratisin. Nah, itu tadi salah satu tadi dari Pak Suryadi itu ya gratis kan gitu kan, ya nggak usah bayar, hadiah lah gitu kira-kira. Nah, kalau sudah katakan dia macet, ya sudah kalau gitu nggak usah pungut lagi, bebani lagi pada masyarakat karena udah berhenti beberapa jam ya itu. Karena fungsinya bukan jalan tol lagi ya Pak. Ya, itu kan kewenangan. Ini kalau kita mungkin bisa disampaikan tips sedikit mengenai persiapan bagi masyarakat yang akan melakukan. Ya, yang pertama dari hasil kemarin tentunya para pemudik sudah bisa merasakan ya. Saya terima kasih bahwa dari sekian juta masyarakat yang mudik ya, hanya beberapa lah kemudian yang merasakan bahwa ini hal yang kemudian harus dievaluasi ya. Tentunya pemerintah akan mengevaluasi ini seterusnya dan bagaimana untuk melayani kemudian. Nah, di arus balik ini tentunya kita sama-sama secara sinergi pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Polri yang mengatur rekayasa lalu lintas, kemudian Kementerian PUPR yang bagaimana mengelola jalan tol ya, kemudian ada Kementerian Kesehatan di situ, bagaimana juga nanti kalau ada hal yang harus emergensi itu sudah siap semua. Nah, masyarakatnya sendiri harus juga bisa memperhitungkan bagaimana ada jalur alternatif yang sudah disiapkan, ada peta mudik gratis yang resmi yang sudah diberikan juga itu bisa melalui radio juga bisa mendengar bagaimana informasi. Nah, tentunya masyarakat dalam hal kegiatan ini tetap harus mentaati peraturan lalu lintas yang ada, ikuti apa yang sudah ditentukan oleh petugas itu dulu. Yang kedua, tentunya bisa juga menjaga emosional pada saat kemudian stuck dan sebagainya, ada jalur yang kemudian itu kosong, jangan juga mencoba untuk melakukan kontraflow dan sebagainya, ini kan bahaya. Nah, yang terakhir tentunya bagaimanapun kita harus berangkat dengan Bismillah, yang Muslim berdoa agar apa yang menjadi tujuan itu ya selamat kembali sampai di Jakarta. Kita sudah selamat sampai di kampung halaman, ya kita kembali di Jakarta juga dengan selamat. Nah, kemudian kepada stakeholder yang lain, ya saya berharap apa yang sudah dilakukan koordinasi dengan baik ini, ya mari sesuai dengan job description-nya masing-masing kita lakukan secara maksimal, profesional dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya rasa itu dari saya. Oke, Pak Puji, artinya selain mempersiapkan kendaraannya dengan baik, mempersiapkan logistik juga mungkin perlu juga ya. Yang tadi saya catat adalah mempersiapkan kesabaran ya Pak ya. Pak Puji, terima kasih banyak. Ya, saya pikir itu yang harus kita lakukan semua, dan karena ini sudah Lebaran, ya sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga selamat kembali di Jakarta. Amin. Pak Puji, terima kasih banyak.